Terima kasih Dokter Satiti. Mengundang Dokter Satiti dan Dokter Nurwestu untuk bisa maju ke depan. Sekalian dokter kita lanjut ke diskusi. Monggo dokter. Buatan dok. Monggo. Jadi seperti yang telah dipaparkan oleh Dokter Satiti bahwa gambaran atipikal ataupun untuk penyakit-penyakit yang sulit diterapi kita tetap harus mikir bahwa apakah pasien itu punya HIV atau enggak. Jadi sambil mencoba untuk menerapi kasusnya tadi, kita juga harus tes HIV-nya. Oke, kita akan masuk ke diskusi. Saat ini saya akan buka untuk 3 penanya dulu. Saya minta tolong untuk disebutkan nama, asal institusi, pertanyaan ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Monggo saya buka dulu untuk 3 penanya. Monggo Mbak yang di belakang, boleh dibantu untuk mic-nya. Oke. Ini saya tampung dulu pertanyaannya, nanti akan dijawab terakhir. Izin bertanya dokter, saya Alia Hanifah dari UGM. Saya izin bertanya pada Dokter Satiti. Izin bertanya tadi pada sifil sekunder itu dapat bermanifestasi sebagai alopecia ya dok. Nah bagaimana sifil sekunder tadi dapat menyebabkan alopecia, mekanisme seperti apa dan mengapa bentuk alopecia spesifik seperti itu? Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Hanifah, nun sewu, saya tampung dulu ya dokter. Kemudian untuk penanya kedua, boleh Mas yang di depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya March Tia Kurniawan, biasa dipanggil March. Saya dari Yayasan Vesta Indonesia. Pertanyaan saya mungkin lebih ke, karena selama ini beberapa dari kami menjangkau maupun teman-teman pendukung sebaya menemukan di lapangan jika ada kasus misalnya sifilis positif, kemudian kan tadi sempat saat Dokter Nurwestu tadi kan bertanya, memang di lapangan sendiri banyak yang kadang titernya nggak ada, kemudian pengobatannya juga habis. Nah selama ini kan akhirnya kan mandek, tidak ada follow up, meskipun kami juga mencoba untuk bagaimana si klien ini bisa dapat pengobatan. Nah pertanyaannya adalah, adakah skema atau SOP bagaimana biar yang misalnya ditemukan di puskesmas ini, bagaimana si klien ini bisa ditindaklanjuti, apakah bagaimana lah intinya, karena kan kadang kan stoknya itu stok out ya untuk titer maupun benzatin, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas March. Kemudian satu lagi mungkin Dokter Niko ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niko, residen DV UGM. Mau mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama ditujukan pada Dokter Satiti. Untuk pertanyaan yang kepada Dokter Satiti, bagaimana penanganan sifilis pada pasien HIV yang ternyata hamil tetapi alergi beta-laktam? Apakah harus didesensitisasi atau bisa menggunakan alternatif obat oral lainnya? Kemudian pertanyaan kedua kepada Dokter Nurwestu, bagaimana menghadapi pasien yang datang dengan sindrom discharge tetapi sudah biasa minta, dok saya minta disuntik. Apakah kami harus mengikuti pasien atau memberikan obat sesuai dengan lini pertama? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Niko atas pertanyaannya. Sekarang saya akan ke speaker. Yang pertama pertanyaan kepada Dokter Satiti dari Mbak Hanifah dari UGM, dok, tentang sifilis sekunder yang manifestasinya tadi malfeasant alopecia, dokter. Mungkin boleh diceritakan sedikit dok untuk mekanismenya dok, kenapa bisa mungkin bentuknya seperti itu? Ya. Terima kasih Mbak Hanifah. Mbak Hanifah. Ya. Ini saya ujian ternyata hari ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa sifilis itu kumannya namanya Treponema pallidum. Penularannya bisa lewat darah maupun dari luka, dari kulit. Ya.
kulit atau mukosa. Maka tadi kita bicara tentang bagaimana dia melakukan kontak seksualnya, gayanya apa, itu penting untuk melihat lokasi tersebut. Nah, pada saat kuman masuk pertama ini kita cerita tentang perjalanannya dulu ya Mbak ya, tadi kan menanyakannya itu. Jadi pada waktu kuman itu masuk ke kulit, maka tubuh akan menimbulkan reaksi, yaitu sel darah tadi lari ke sana, tujuannya untuk menangkap, maka itu infiltrasi akan muncul bintil ya, bintil dulu yang lama-lama menjadi luka. Ya, menjadi luka. Luka ini tidak sakit dan bisa sembuh sendiri. Jadi jangan bahagia kalau ada luka sembuh sendiri, tiba sifilis gitu. Nah, jadi 30% kasus itu berkembang menjadi sekunder. Tidak selalu. Yang 70% sembuh ya. Tapi ini jangan ditangkap sembuhnya nih Mbak Mahda kalau ke teman-teman, tetap harus dilihat. Nah, 30% yang lanjut ke sifilis sekunder sebetulnya dia masuk melalui aliran limfe ya, kemudian ke darah. Nah, manifestasi sifilis sekunder itu karena masuk lewat darah, maka bisa di mana saja. Ya, bisa di mana saja. Bisa di folikel rambut sehingga jadi rontok, botak, bisa di bercak-bercak merah di badan, di telapak tangan ya. Itu karena penyebarannya. Ada teori mengatakan kumannya sampai di sana. Tapi ada juga teori mengatakan itu reaksi imunnya. Ya. Jadi manifestasinya banyak sekali. Seringkali kita tidak menyadari itu sifilis. Seperti jerawat ada, seperti jerawat. Seperti orang ketombean ada, seperti orang psoriasis ada. Jadi sekunder itu manifestasinya banyak sekali karena sifilis sudah menyebar dari darah, lewat darah. Itu. Nah, kemudian masuk ke sepertiga kasus masuk ke tersier, ke otak, ke mata, ke hidung. Maka kita mendapatkan kasus yang tiba-tiba pingsan, koma, ya kejang-kejang karena masuk ke otak, tiba-tiba matanya blureng buta karena masuk ke mata. Itu mungkin jawabannya, semoga puas. Kalau tidak puas, mari kita di luar nanti memuaskan diri. Terima kasih banyak Dr. Satiti, semoga menjawab ya Mbak Hanifah. Jadi memang sifilis sekunder tuh banyak sekali bentuknya, apalagi pada teman-teman yang ada infeksi HIV-nya. Jadi kita sebut biasanya memang atypical manifestation dari sifilis sekunder ya, salah satunya mouth eaten alopecia tadi. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas March dari Vesta kepada Dr. Nurwestu Dok. Jadi kira-kira Dok, kalau memang di lapangan tidak ada obatnya habis, kita padahal tahu itu misalkan pasiennya tadi seperti yang paling kita bahas tadi lah, sifilis Dok, obatnya nggak ada, kira-kira baiknya pasiennya itu diapakan Dokter? Monggo Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Max ya. Ya, jadi memang untuk pengobatan sifilis ini juga ada tantangannya. Pernah kami mengalami masa-masa memang tidak ada stok benzatin penisilin, kemudian akhirnya kami menggunakan lini kedua yang prokain penisilin, tapi kan memang dia penggunaannya panjang. Tapi yang penting adalah pasiennya memang terobati. Tetapi kalau saya perhatikan akhir-akhir ini untuk ketersediaannya banyak. Nah ini memang maksudnya ada, tapi memang untuk aksesnya ya ini memang kami juga sempat berdiskusi dengan Dr. Satiti, kami harapannya aksesnya itu diperluas karena kami juga mendapatkannya itu harus ke dinas gitu. Kecuali kalau yang prokain itu kita memang bisa mendapatkan untuk beli sendiri ya. Tapi untuk yang benzatin penisilin itu memang kita harus bersurat meminta untuk persediaan ke dinas. Malah dulu itu lebih by name. Tapi sekarang kalau ini kita harus berusaha supaya ada stok sehingga kalau pasien itu datang sudah ada, kemudian kalau ada yang baru juga bisa langsung tertangani. Karena kan kadang-kadang pasien itu rujukan, kalau yang di tingkat lanjut ya kan rujukan, kemudian dia harapannya kan datang juga bisa langsung.
Kecuali juga memang kalau dari puskesmas memang kadang-kadang memang menghendaki juga supaya titernya juga diperiksa, berarti dia diperiksa dulu kemudian diobati. Nah, namun kalau untuk yang di vaskes primer sebetulnya kalau sudah terdiagnosis kemudian juga sudah bisa tadi dilakukan misalnya RPR kan bisa langsung sebetulnya diobati, sehingga nanti mungkin ini menjadi PR bersama bagaimana supaya distribusi obat ini juga bisa berlangsung dengan baik ya, karena kita kadang-kadang mendapat kabar obatnya tidak dipakai, kemudian juga karena sudah ED kan harus dihanguskan, nah nangis guling-guling ya, karena yang membutuhkan banyak kok bisa-bisanya obatnya nggak keluar, karena teman-teman saya yakin sudah banyak melakukan pemeriksaan dan kebutuhan untuk obat itu ada. Jadi nanti tetap, kemarin juga saya ditanya kalau nggak salah Mas Ragil apa ya, ada nggak ya, nah itu waktu itu dokter ada. Oh ada, kemudian juga untuk titer ya bisa, karena ternyata dari teman-teman kadang-kadang untuk informasi untuk yang ada mana kami juga akan bersaling info, terutama kalau Sarjito mesti ada juga ya, dan juga kami tantangannya adalah yang di klinik kemudian di praktek mandiri itu kan juga sering menemukan pasien, harapannya itu juga bisa akses, jadi mungkin kita bisa bersama-sama untuk ini bagaimana nanti baiknya ke depan gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dokter Satiti, monggo dokter, ada tambahan dok? Jadi untuk sifilis ini ada 2 kendala yang kita alami di lapangan, yaitu tes titernya maupun treatmentnya. Kalau titernya sebetulnya kalau puskesmas tidak punya alat VDRL-nya kan bisa pakai RPR, Rapid Plasma Reagin, itu juga bisa kualitatif. Jadi kita pakai esek nanti butiran-butiran itu dibaca seperberapa. Karena rotatornya pasti punya, bukan rotator apa sih namanya yang gesek itu. Nah, iya, itu juga murah sebenarnya. Tapi kalau pemerintah kan dulu memiliki yang RPR itu kemudian mengganti dengan VDRL. Ya, kendalanya di situ. Tetapi karena follow up untuk kesembuhan itu tetap VDRL. Kami mohon teman-teman tetap melakukan itu. Tetapi pahitnya kalau tidak, memang mengamati gejala klinis, selalu mengamati gejala klinis, maka follow up-nya tadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu selain klinis adalah serologis. Tapi kalau serologisnya enggak ada, ya udah kita amati klinisnya. Apakah dia mengarah ke sifilis berikutnya, di stadium berikutnya. Kemudian kalau kendala obat tadi sudah sampaikan Dr. Norwestu, nggak punya bensin-bensin ya udah pasiennya mau nggak 10 hari datang tiap hari suntik PP ya penisilin prokain 300.000 unit tiap hari selama 10 hari itu boleh. Atau doksisiklin 2 kali 100 sebulan penuh, tapi resiko apakah efektif atau tidak ini kita juga harus amati. Jadi jangan ya wis ra ono ya wis rasah diobati wae, bukan begitu. Tetap tidak ada rotan akar pun jadi, itu kata orang dulu. Kalau sekarang nggak punya rotan soalnya, jadi nggak ada. Nah kalau itu yang bisa saya tambahkan untuk ya. Dokter. Boleh silakan dokter terus tuh, monggo dok, yang banyak baik, dok. Enggak, ini sharing ya dok, karena memang pelaksana di lapangan tuh banyak tantangannya dan juga sebetulnya tugas kita bersama supaya tidak semakin banyak, karena kan tugasnya memang memutus rantai penularan. Tadi seperti sudah Dokter Satiti sampaikan untuk follow up 1 bulan, 3 bulan, kemudian 6 bulan dan sampai 2 tahun itu memang juga tantangan dari beberapa pasien, tapi ternyata dengan edukasi ya dok, kemudian ini tuh ternyata pasiennya mau. Nah yang kadang menjadi tantangan yang ANC, karena kan kiriman, terus merasa kalau sudah melahirkan anaknya aman gitu, it's okay. Padahal kan juga perlu. Nah ini kalau mungkin ada juga dari teman-teman memang yang ANC ini kadang-kadang juga tantangan, sehingga kami harus pesan kembali ke yang pengirimnya untuk supaya tetap diikuti sampai 2 tahun. Dokter, untuk teman-teman yang di lapangan, kalau dikeluhi teman-teman tentang titer ini,
kalau nggak turun ya nggak usah gelisah selama nggak ada gejalanya lagi, karena ngamatinya sampai 2 tahun. Betul. Ya, turunnya biasanya penderita HIV itu pelan soalnya. Kok dari kemarin tetap seperti 32 ya dok, ora popo, kan nggak ada gejala, nggak ada blureng matanya, nggak ada pusing seperti itu. Karena nanti pelan akan turun, ya. Dan bahkan ada yang turunnya setelah 2 tahun baru 1/4-nya, jadi tidak usah terus disuntik lagi saja, tidak. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih Dokter Nurwestu dan Dokter Satiti. Jadi memang sifilis, mungkin kalau HIV sekarang di vaskes primer pemeriksaannya gampang, obatnya juga sudah banyak tersedia, tapi sifilis ini juga masih jadi tantangan. Mungkin masih belum banyak teman-teman pasien atau penderita yang ngeh kalau itu sebenarnya sifilis, dan ketika dia tahu dia sifilis mau periksa dia malah bingung. Obat apa, alatnya nggak ada, ketika alatnya ada dia mau obat, malah obatnya nggak ada. Itu memang jadi masalah, tantangan utama kita. Dan federal sangat penting, teman-teman. Saya mau mempertebal yang Dokter Satiti dan Dokter Nurwestu bilang, federal itu sangat penting dilakukan karena dia itu untuk mengetahui respon terapi dari pasien dengan sifilis. Gitu. Kalau gitu sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, dokter. Untuk Dokter Satiti, dok, dari Dokter Niko. Ini tentang sifilis pada kehamilan, dok. Bagaimana kalau pasiennya itu alergi terhadap beta-laktam, dokter? Apa yang bisa dilakukan berikutnya? Baik, ya, terima kasih Dokter Niko. Ya, kalau memang tidak hamil memang bisa diganti ya tadi ya, doksisiklin tadi. Tetapi kalau hamil itu protokolnya jelas, harus injeksi, maka dilakukan desensitisasi di rumah sakit. Jadi disuntikkan sedikit demi sedikit sampai dia tahan, baru diberikan. Jadi nanti kalau nemu ya lakukan desensitisasi kan di DV tak? Nah, iya. Terima kasih. Siap, terima kasih dokter. Begitu ya dokter Niko, jadi jelas obatnya cuma satu, ya kita harus pakai benzathine penicillin, dan untuk membantunya ya kita lakukan desensitisasinya. Oke, kemudian untuk Dokter Nurwestu dari Dokter Niko lagi, dok. Ini tentang sindrom discharge, dok. Jadi kan kadang-kadang ya dok, ada pasien yang agak nakal, agak nyeleneh gitu. Udah biasa dok disuntik, biasanya juga sembuh kok. Saya mau disuntik lagi dong dok. Gimana dok kalau pada pasien yang sudah biasa ada misalkan keputihan lah dalam hal ini? Ini discharge Ya keputihan atau uretritis lah dok. Baik, terima kasih Dokter Niko untuk pertanyaannya. Datang terus, dok saya disuntik aja ya, tetap kita harus anamnesis, kemudian juga meriksa dok, karena nanti dia sebetulnya keluhannya apa gitu, apakah kan dia apa GO ataupun juga yang lain. Kemudian kalau perempuan kan juga tidak mesti ya kan, kayak misalnya yang seperti dia PV dan juga Candida kan juga tidak perlu disuntik, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita juga melihat ada juga mungkin dia disuntik udah oke, atau memang ada juga yang pasien ternyata dia meskipun disuntik kok dia masih ada terus misalnya keputihannya ya atau lendirnya. Nah itu kita terus langsung lakukan pemeriksaan, misalnya ya dicek lagi, ataupun juga karena dia udah berkali-kali di terapi kita juga bisa melakukan kultur dok kalau untuk di rumah sakit itu. Kemudian kita lihat lagi apakah dia itu ada resistensi atau tidak. Kemarin saya juga pernah ada pengalaman pasien itu udah dikultur kok ya tidak tumbuh. Kemudian nah ini kita juga ngecek apakah medianya nih cocok apa tidak. Kemudian juga dia pengobatannya apa. Nah itu tadi seperti juga yang tadi disampaikan Dokter Satiti, kadang-kadang itu bukan bisa saja dosisnya ditingkatkan atau dia ditambah, diprolong lah ini. Kemarin juga ada pasien yang kemudian diikuti rutin, jangan lupa kontrol tadi, kontrol kemudian kita lakukan pengobatan, ternyata dia membutuhkan waktu yang lebih panjang dok untuk pengobatan, sehingga terakhir udah tidak ada gejalanya lagi, karena memang kebetulan keluhannya itu ini laki-laki tapi dia memang ada lendir terus. Tadi seperti juga dikatakan Dokter Satiti, kenapa pentingnya untuk kontrol kembali itu ya karena sel darah putihnya memberikan respon nanti 7 hari. Nah itu ternyata dengan pemberian obat yang tepat itu bisa dilakukan terapi
dengan baik. Jadi terus enggak terus suntiknya apa kemarin ternyata suntiknya vitamin B. Ya enggak deh. Vitamin C biar cerah. Ya tapi nanti kita lihat suntiknya apa. Kemudian juga tetap anamnesis dan diperiksa ya. Terima kasih. Ya dokter Satiti, monggo tambahannya dok. Iya, jadi salah satu terapi gonore atau discharge uretral menular seksual itu kan memang ada lini ketiganya itu kanamisin injeksi. Jadi lini pertama untuk guideline terbaru itu tetap yang injeksi, ya, injeksi ceftriaxone injeksi, ya, itu injeksi. Jadi kalau dia minta injeksi, ya berikan ceftriaxone injeksi, ya. Karena itu memang sebenarnya lini pertama. Cuman dokter-dokter ini termasuk saya sebetulnya paling takut nyuntik sekarang ini. Kok nek shock piye gitu. Nah, saya pernah dapat kasus baru saya suntik langsung delusur gitu ke bawah. Jadi injeksi kalau di dalam praktek mandiri hati-hati. Meskipun itu lini pertama, paling bagus. Tapi kalau di rumah sakit silakan, boleh. Dia minta suntik, oh iya, mari. Apa suntik 1 atau 2, nah gitu ya. Kalau di Lombok itu sukanya suntik 2, minta pantat kiri kanan. Ya udah tak kasih Aquades. Jadi karena pilihannya ada. Yang pertama ceftriaxone, lini keduanya cefixim, barulah lini ketiganya kanamisin, dan ke bawahnya ada lagi. Ya. Jadi silahkan aja diberikan, ya kalau punya dan berani. Kalau terjadi risiko anafilaksi. Ya. Siap. Terima kasih banyak Dr. Nurweso dan Dr. Satiti. Memang menarik sih dok. Jadi memang guideline kita, guideline di dunia ada yang baru ya dok, di 2021 dari CDC, dari WHO itu memang lini pertama jadi injeksi ceftriaxone. Kalau WHO itu 250 mg, kalau yang CDC itu 500 mg. Terus juga kalau substitusinya juga dengan cefixim ya dok, itu juga berbeda ya dok. Kalau yang dulu kita 400 mg, sekarang juga 800 mg. Jadi mungkin di sini juga teman-teman petugas kesehatan yang memang sering menangani pasien-pasien coba diupdate lagi untuk terapi-terapinya. Oke, kalau gitu kita buka penanya lagi, coba 2 penanya lagi ya. Ya, 2 penanya lagi, monggo. Mas bisa tolong dibantu. Mau nanti nuhun sewu minta izin untuk disebutkan nama, asal institusi, pertanyaannya dituju kepada siapa dan pertanyaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ruli Malai, pengelola program Yayasan Kebaya Yogyakarta. Pertanyaan saya tujukan kepada Dr. Satiti. Ini terkait dengan beberapa pengalaman empirik kawan-kawan pasangan transpuan yang sering konsultasi ke saya. Itu permasalahannya karena mereka mayoritas tertutup. Jadi ada pengalaman mereka pernah mengalami perlukaan pada bagian kelamin, tapi sebelum mereka berinteraksi seksual dengan pasangannya katanya. Tapi setelah sekitar 10 tahun kemudian hal itu muncul kembali. Nah, pertanyaan saya, apakah seseorang yang sudah pernah terinfeksi sifilis kemudian ada kemungkinan muncul kembali pada waktu tertentu? Yang kedua, ini tanpa gejala sama sekali. Biasanya di puskesmas di pemeriksaan sifilis itu ada diagnosis bahwa dia harus suntik. Awalnya mereka senang, ternyata setelah merasakan suntiknya katanya sakit sekali dan banyak yang tidak melanjutkan, hanya paling 1 sampai 2 kali, tidak sampai ke 3 kali kayak gitu. Nah, kami mohon penjelasan terkait dengan yang tidak bergejala sama sekali ini. Yang terakhir, pertanyaan terkait dengan saya HIV negatif, tapi sejak pakai jilbab ini saya pakai kerudung itu suka berketombe rambutnya, padahal saya sering ya sampo hampir 2 hari sekali kayak gitu.
Terima kasih dok. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ruli atas pertanyaannya. Saya tampung dulu, bentar. Satu penanya lagi mungkin saya terima. Oh ya, silakan Mas Ragil. Mbak Rima, Mas Ragil. Ya. Ini dari komunitas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bayu dari Yayasan Victory Plus Yogyakarta. Narasumber yang saya tuju Dr. Satiti. Pertanyaannya begini dokter, saya beberapa waktu yang lalu menemukan kasus dengan pasien status B20 dan sifilisnya positif. Tapi mau pengobatan sifilis ternyata dari puskesmas yang satunya itu tidak ada RPR-nya. Dirujuklah ke puskesmas yang lain. Tapi dari puskesmas yang lain itu dicoba ulang sifilis, rapid sifilisnya. Ternyata sifilisnya hasilnya negatif. Apakah perlu dirujuk untuk tindakan ke vaskes seperti rumah sakit? Apa bisa ditegakkan dengan hasil yang kedua? Seperti itu dokter. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Bayu pertanyaannya. Dokter Satiti, jadi pertanyaan pertama dari Kak Ruli dari Kebaya dok. Ini tentang pertanyaannya yang pertama yang bisa saya simpulkan, apakah sifilis bisa muncul kembali dok? Jadi kalau dulunya ada lukanya mungkin sifilis, apakah dalam waktu 10 tahun itu bisa muncul kembali dengan keluhan yang sama? Kemudian dok, suntik BP itu kan juga, yang pertama dulu deh dok, mungkin bisa dijawab nanti ya, kebanyakan. Kalau sama orang tua itu satu-satu. Iya, nuwun sewu dokter. Satu dulu dok, satu dulu. Gampang lali. Pertanyaannya bagus-bagus, susah-susah, saya kayak ujian S3 lagi. Terima kasih Mbak Ruli, teman saya juga. Yang pertama tadi pertanyaan mengenai lesi sifilisnya dulu. Apakah bisa muncul kembali? Ya. Jadi sifilis itu bukan penyakit yang sembuh total langsung tidak akan kambuh, atau maksud saya tidak akan terkena lagi. Tetap bisa kena lagi, ya. Tapi kita mengenal luka tadi ya, benar nggak lukanya luka sifilis atau herpes atau yang lain. Kalau itu memang luka sifilis, kemudian hilang, muncul luka kembali, ini harus diperhatikan. Dia infeksi kembali, terkena kembali oleh partnernya, atau dia ini adalah stadium tersier, stadium 3. Karena stadium 3 sifilis juga bentuknya luka, yang disebut gumma sifilitika. Jadi dia akan luka lagi, tetapi biasanya lebih besar gitu. Jadi kita untuk sifilis bisa terinfeksi kembali atau reinfection. Jadi tertular kembali, bolak-balik kayak gonore itu juga bisa. Jadi mungkin luka yang kedua yang 10 tahun kemudian masih kita harus perhatikan ini luka sifilis atau bukan. Kalau sifilis ini luka yang gumma sifilitika yang stadium 3 atau ini stadium 1. Nah, itu nanti pemeriksaannya akan lebih advance ya, lebih lanjut, mungkin harus dikirim ke Sarjito saja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dok, kan injeksi benzathine penicillin kan sakit dokter. Biasanya juga banyak ya kalau sifilis laten kita harus suntiknya kan 3 kali dokter, seminggu sekali. Itu banyak yang berguguran baru suntik sekali 2 kali itu terus tidak mau melanjutkan karena sakitnya dok. Bagaimana menurut pandangan dokter? Iya. Benzathine penicillin itu suspensi. Suspensi itu tidak larut menjadi cairan yang air begitu ya. Sehingga butirannya itu terasa gitu ya kalau masuk. Nah, memang ada teknik di mana beberapa pasien itu jarumnya diganti. Ukuran-ukurannya itu disesuaikan antara spetnya dengan jarumnya, sehingga keluarnya itu smooth gitu loh. Biasanya ada juga yang nggak sakit kok, atau harus dibikin dia ini tidak suntik loh, ini cuman saya lus-lus gitu. Nah, dihipnotis sedikit biasanya. Biasanya banyak loh dokter yang hipnotis itu. Jadi kalau ngobati itu mandi dan tidak sakit. Jadi ada tekniknya sebetulnya untuk nyuntik suspensi itu, jangan pakai jarum yang kecil nanti sakit banget karena ya, jadi langsung gede gitu, encernya lagi agak banyak, pengencerannya biasanya enggak begitu sakit. Ya sakit tapi biasa. Tapi kadang-kadang rasa sakit itu kan subjektif ya.
Ada yang melahirkan itu bengok-bengok sampai berapa kilo kedengaran, tapi ada juga yang biasa saja mak pelotrok gitu keluar bayinya gitu. Nah, ini kita memang harus tahu bagaimana karakter pasien, sehingga kita bisa memotivasi, sehingga bisa menurut, oh iya ini nanti agak sakit tidak apa-apa, coba diajak ngobrol waktu nyuntik, ya, Pak Jus gitu biasanya. Nah kalau nggak pas jarumnya itu ngejus tuh abotnya setengah mati itu. Mbok sampai jebol itu bisa. Jadi silakan teman-teman di lapangan latihan dong nyuntik yang bentuk-bentuk suspensi gitu supaya enggak berat. Kalau berat pasti sakit, tapi kalau enggak berat biasanya enggak sakit. Itu saja dari saya. Biasanya juga dibagi dua ya dok, kanan kiri. Biasanya kiri dulu, istirahat bentar. Dok 5 menit, 10 menit dok, istirahat dulu. Habis itu baru lanjut tuh juga sering ya dok ya kita kayak gitu ya dok ya. Ya, terima kasih dokter Satiti. Kemudian ini sedikit berkonsultasi Mbak Ruli dok. Jadi sudah sekarang menggunakan kerudung dok, itu ada ketopenya dok. Moga-moga saya tidak. Jadi ahli ini rambut siapa ya kok aku ya Ki ya. Biasanya rambut bawah ya, rambut atas. Gini Mbak Ruli, memang pada saat kita berkerudung, ini curcol saja. Saya yang tadinya rajin keramas jadi jarang keramas karena pakai jilbab. Tapi ada juga karena panas ya. Itu panas, itu akan mempengaruhi folikel itu apa ya? Porinya rambut. Sehingga fase-fase dari rambut itu tumbuh, istirahat, lepas itu berubah sehingga lebih banyak atau lebih dipercepat fase rontoknya karena panasnya. Jadi monggo memilih bahan yang tidak banyak keringetnya kalau dipakai. Itu mungkin nanti kalau tidak puas akan saya tanyakan ke ahli rambut, mungkin dokter Lia bisa. Jadi nanti langsung ke poli ya dok ya? Karena itu bukan bidang saya ya, nanti. Gitu Mbak Ruli, semoga bisa sedikit banyak menjawab. Kemudian untuk dokter Nures apa ada tambahan dikit dok? Ada, oke lanjut. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Bayu. Dari Victory Plus tentang pasien dengan HIV dan sifilis dok. Jadi pertama diperiksa RPR-nya positif, kemudian dikirim ke puskesmas lain ternyata RPR-nya negatif. Terus apa yang harus dipercaya? Mana tes yang harus dipercaya? RPR atau PDR? Rapid ya kan? RPR. Oh rapid, pakai rapid. Nah ini rapid ini sensitivitasnya. Saya kemarin juga ngetes itu. Saya tunggu lama baru positif itu. Jadi rapid yang dijual yang pakai darah tepi ya. Nah itu juga harus hati-hati. Kalau yang pertama positif, tetap untuk melakukan treatment kan harus ada titer. Maka kita tetap harus kirim untuk VDRL, ini sifilis ya? VDRL kuantitatifnya. Kalau enggak nanti follow up treatmentnya kan enggak ada. Jadi rapid test memang harus hati-hati, baik untuk sifilis mau HIV. Kemarin saya ada yang positif itu yang satu tipis sekali, harus ditunggu agak lama. Nah, rapid test tergantung juga pabriknya, karena banyak sekali dijual di online yang kita tidak tahu sensitivitasnya berapa, spesifitasnya berapa. Maka meskipun positif tetap diulang dengan yang VDRL. Yes. Kalau gejalanya ada, hasilnya negatif, ulang dulu, diulang dulu karena gejalanya ada. Ada ahli IMS dari luar yang saya pegang, kalau kalian yakin gejala klinisnya jelas, laboratoris negatif, berikan obat daripada dia kemana-mana nularkan. Ya, karena diberikan obat juga tidak akan berefek buruk pada pasien meskipun dia negatif atau dia tidak punya penyakitnya, tapi kalau kita yakin klinisnya sifilis, obati. Itu prinsip dari penanganan sifilis itu. Begitu mungkin, moga-moga puas. Jadi lebih baik agak sedikit over treatment ya dok, daripada pasien yang ternyata percayanya yang negatif dia malah main-main kemana-mana nularin yang lain. Oke. Sayang sekali waktunya sudah habis, ini saya tutup sesinya, saya akan recap sedikit.
untuk take home message yang kita bisa bawa hari ini. Jadi yang pertama memang kita masih punya tantangan, mungkin utamanya kita berpikir di Jogja dulu. Tantangan kita terhadap diagnosis dan terapi terutama untuk IMS. IMS ini memang penyakit yang sudah ancient, yang sudah lama sekali, yang sudah kuno, tapi masih berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat kita, terutama di Jogja. Kemudian juga harus diperhatikan terhadap bentuk-bentuk atipikal dari IMS atau IMS yang nggak sembuh-sembuh setelah terapi yang sudah adekuat. Itu kita harus berpikir bahwa pasien tersebut adalah pasien dengan HIV dan harus diterapi juga HIV-nya. Demikian dokter, terima kasih banyak Dokter Satiti, Dokter Nurwestu atas kesempatannya. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau berdua. Saya akhiri sesi ini, saya kembalikan kepada Mbak Rima. Silakan Mbak.